Halo, pernah nggak sih ngerasa butuh sedikit energi positif atau mungkin keberuntungan ekstra dalam hidup? Nah, kali ini kita akan bahas gimana alam lewat tanaman dan hewan di sekitar kita ternyata udah dipercaya selama berabad-abad sebagai jimat keberuntungan alami. Pasti pernah kan? Keinginan buat dapat sedikit hoki itu rasanya manusiawi banget. Itu sesuatu yang universal, yang menghubungkan kita semua. Nggak peduli dari budaya atau zaman mana kita berasal. Dan ternyata jawabannya itu udah ada di depan mata kita dari dulu loh. Kearifan kuno, dari filosofi Tiongkok sampai tradisi lokal di Indonesia, udah lama banget menunjuk ke alam sebagai kunci buat menarik energi positif. Oke, jadi kita mau bahas apa aja nih? Kita akan mulai dari akarnya dulu, terus kita bedah satu-satu simbol buat kekayaan, kedamaian, dan perlindungan. Terakhir kita simpulkan dengan pandangan yang lebih modern. Siap? Yuk kita mulai. Nah, pertanyaannya, dari mana sih semua kepercayaan ini datang? Sebagian besar itu berakar dari praktik kuno yang tujuannya menyelaraskan hidup kita dengan energi alam sekitar. Salah satu pilar utamanya yang mungkin Anda sering dengar adalah Feng Shui. Filosofi ini bukan cuma soal geser-geser perabotan ya, tapi lebih dalam ini tentang memahami aliran energi di lingkungan kita dan gimana tanaman atau elemen alam lain bisa memengaruhinya. Oke, kita mulai dari yang paling banyak dicari orang nih, uang. Banyak banget orang yang nyari cara buat narik kemakmuran. Dan ternyata, alam punya beberapa magnet finansial yang dipercaya ampuh banget. Ini dia nih para bintangnya. Mulai dari pohon uang yang ikonik, ikan arwana yang gagah, sampai suara tokek yang sering kita dengar di rumah, semuanya dipercaya membawa getaran kemakmuran. Coba dilihat pohon pacira ini. Ini bukan sekedar tanaman hias loh. Menurut mitosnya, kepangan di batangnya itu bukan cuma buat estetika, tapi juga buat mengunci dan melipat gandakan keberuntungan finansial di rumah. Makin banyak kepangannya, makin bagus katanya. Nah, kalau tadi soal kepangan, beda lagi sama bambu hoki. Kalau yang ini, kekuatannya justru ada di jumlah batangnya. Ini semua soal numerologi, di mana tiap jumlah batang itu punya arti spesifik. Aturannya gampang banget, 3 batang dipercaya untuk kebahagiaan, 5 batang untuk menarik kekayaan, dan kalau Anda mau kesehatan yang baik, pilih yang 7 batang. Simple dan spesifik banget kan? Wah, ini nih kepercayaan lokal yang seru banget. Lain kali kalau dengar suara tokek, iseng-iseng coba hitung deh. Mitosnya bilang kalau jumlah bunyinya ganjil, itu artinya pertanda baik, bakal untung. Tapi kalau genap, nah itu tandanya kita mesti lebih hati-hati sama pengeluaran. Tapi kan keberuntungan itu bukan cuma soal duit ya nggak? Yuk kita geser ke sesuatu yang nggak kalah penting. Gimana caranya bikin rumah jadi adem, harmonis, dan penuh cinta? Dan untuk ini, kita punya jagoan-jagoannya sendiri. Ada peace lily yang elegan, aroma lavender yang menenangkan, mawar sebagai lambang cinta, sampai suara merdu burung perkutut yang sangat dihargai dalam budaya Jawa. Di balik kepercayaan ini, ada logikanya juga loh. Peace lily itu kan terbukti secara ilmiah bisa bersihin udara, yang kalau dalam Feng Shui sama aja kayak bersihin energi. Terus lavender, efek aromaterapinya yang bikin rileks itu udah bukan rahasia lagi. Jadi, ini perpaduan yang pas antara mitos dan sains. Coba deh perhatiin ini. Dalam budaya Jawa, yang sakti itu bukan cuma wujud burungnya, tapi suaranya. Kicauannya yang merdu dan menenangkan itu dipercaya bisa secara aktif membersihkan rumah dari perselisihan dan menciptakan suasana yang lebih harmonis. Oke, energi baik udah ditarik masuk. Sekarang, gimana caranya biar energi baik ini nggak kabur dan terlindungi? Nah, kita masuk ke bagian soal satpam alami rumah kita. Tanaman-tanaman yang dipercaya bisa menangkal getaran buruk. Ini ibaratnya buku panduan perlindungan rumah. Tanaman ular dengan daunnya yang tajam seolah memotong energi negatif. Kaktus itu seperti tameng, tapi ingat jangan ditaruh di kamar tidur ya. Terus lidah buaya, dia ini kayak spons yang menyerap energi negatif, jadi paling pas ditaruh dekat pintu masuk. Oke, kita udah bahas macam-macam kepercayaan nih. Sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat dari gambaran besarnya. Apakah ini semua cuma mitos atau tahayul doang? Ini pertanyaan yang wajar banget kan? Apa beneran ada kekuatan magis di tanaman-tanaman ini? Atau jangan-jangan ada penjelasan lain yang lebih logis? Nah, disinilah semuanya jadi masuk akal. Mau percaya mitosnya atau enggak, ada sains di baliknya. Tanaman seperti tanaman ular dan peace lily itu beneran terbukti membersihkan polutan dari udara.
Aroma lavender terbukti secara ilmiah bikin kita lebih rileks. Dan yang paling penting, proses merawat tanaman itu sendiri udah bikin mood kita jadi lebih baik. Jadi intinya, kita nggak harus percaya 100% sama mitosnya buat merasakan manfaatnya. Mau kita sebut itu energi positif atau sekedar kesehatan yang lebih baik, hasilnya kan sama aja. Lingkungan kita jadi lebih sehat dan kita jadi lebih bahagia. Dan ini meninggalkan kita sama satu pertanyaan menarik. Kalau hal sesederhana menaruh tanaman di dalam rumah aja punya kearifan yang dalam banget, coba bayangin, kearifan kuno apa lagi yang sebenarnya ada di sekitar kita, yang cuma menunggu untuk kita temukan kembali. Apalagi ya yang sebenarnya tersembunyi di depan mata.